Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sesi keempat kuliah online hukum asuransi. Kali ini kita akan membahas sejarah, konsep, dan definisi asuransi. Sebelumnya memang kita sedikit di pertemuan atau di sesi sebelumnya kita sedikit menyinggung tentang sejarah dalam ruang lingkup yang kecil. Saya contohkan dalam ruang lingkup di negara kita sendiri secara nasional, bahkan saya mencontohkan hanya dari masyarakat Sunda. Kali ini perkenankan saya menyampaikan sejarah konsep asuransi itu dalam skop yang lebih besar, yakni lebih ke dalam skop dunia. Baik, saya share materi saya. Semoga bisa dilihat dengan jelas. Sejarah asuransi dunia itu dimulai sebelum Masehi, dimulai pada zaman sebelum Masehi, yakni zaman Yunani masa pemerintahan Alexander the Great, yaitu pada tahun 356 sampai dengan tahun 323 sebelum Masehi. Saat itu seorang pembantu dari Alexander the Great yang bernama Antimenes menyampaikan kepada rajanya, yakni Alexander the Great, bahwa kerajaan sedang dalam kondisi memerlukan banyak uang untuk membiayai pemerintahannya pada waktu itu. Nah, untuk mendapatkan uang tersebut, Antimenes memberikan saran, memberikan masukan kepada Alexander the Great untuk membuat satu skema mengumpulkan dana masyarakat atau dana dari rakyatnya di luar daripada upeti. Dan saat itu Antimenes mengatakan bahwa bagaimana kalau kita menawarkan kesepakatan dengan rakyat kita untuk khususnya bagi rakyat atau bagi masyarakat di zaman pemerintahan Alexander the Great itu yang memiliki budak belian, agar mereka mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada kerajaan, dalam hal ini kepada Antimenes. Dan sebagai imbalannya, maka pihak kerajaan atau Antimenes menjanjikan kepada mereka, pemilik budak yang mendaftarkan budaknya, bahwa jika terdapat atau jika ada budak yang melarikan diri, maka dia akan memerintahkan kepada pasukannya agar budak tersebut ditangkap. Atau jika tidak dapat ditangkap, maka imbalan yang selama ini dipungut oleh kerajaan itu dibayar dengan sejumlah uang sebagai ganti daripada nilai si budak yang melarikan diri. Dimaksud begitu. Jadi rakyat yang pemilik budak itu membayar sejumlah uang tertentu, mendaftarkan bahwa dia memiliki budak
si A, si B, si C, dan imbalan dari kerajaan bahwa jika terjadi budak yang melarikan diri, maka pihak kerajaan yang akan mencari dan menangkapnya. Dan jikapun kerajaan tidak dapat menangkap budak yang melarikan diri tersebut, maka sejumlah uang yang merupakan nilai pada saat budak itu dibeli oleh si majikannya, itu akan diganti oleh pihak kerajaan. Nah, itu pada zaman Yunani, ya, masa pemerintahan Alexander the Great. Lalu selanjutnya pada abad pertengahan, di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk satu perkumpulan yang disebut Guild. Nah, perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang mengalami kebakaran rumah, maka Guild akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana yang terkumpul dari anggotanya. Nah, perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke-9. Atau kalau mungkin sekarang kita kenal sebagai asuransi kebakaran. Selain itu, pada sesudah abad pertengahan, itu marak juga asuransi laut dan asuransi kebakaran yang mengalami perkembangan pesat, terutama di negara-negara Eropa Barat. Terbukti dengan pada waktu itu terjadi pembentukan Code de Commerce di Prancis pada awal abad ke-19. Dan asuransi laut dimasukkan dalam kodifikasinya. Pada waktu pembentukan Wetboek van Koophandel Nederland, di samping asuransi laut, dimasukkan juga asuransi kebakaran, asuransi hasil panen, dan asuransi jiwa. Sementara di Inggris, asuransi laut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Asuransi Laut atau Marine Insurance Act yang terbentuk pada tahun 1906. Nah, berdasarkan asas konkordasi, maka Wetboek van Koophandel Nederland diberlakukan pula di Hindia Belanda melalui Stadblad nomor 23 tahun 1847. Jadi karena Indonesia atau Hindia Belanda dia melakukan asas konkordasi terhadap hukum yang berlaku di Belanda, maka hal yang berkaitan dengan asuransi yang berlaku di dalam Wetboek van Koophandel Nederland, maka berlaku pula bagi Indonesia saat itu yang dikenal dengan istilah Hindia Belanda. Lalu pada abad mengalami kemajuan, yaitu pada abad ilmu dan teknologi, maka pesatnya perkembangan teknologi pada abad ke-20 berdampak positif pada perkembangan usaha perasuransian. Nah, kegiatan usaha tidak hanya bidang asuransi, tetapi juga bidang penunjang asuransi. Jadi ada perkembangan alat transportasi juga, maka secara otomatis berkembang juga perasuransian di bidang itu. Jadi perkembangan usaha bidang perasuransian itu berbanding lurus dengan perkembangan teknologi saat itu. Nah, begitupun saat ini, karena bahwa yang terjadi di dalam perkembangan abad peradaban manusia saat ini, maka jenis-jenis asuransi itu menjadi kian variatif, disesuaikan dengan kebutuhan, juga dikaitkan dengan strategi penjualan dari perusahaan-perusahaan asuransi tersebut yang mengemas produk asuransi itu menjadi sebuah kemasan
yang menarik untuk dibeli oleh masyarakat. Sekilas saya sampaikan sejarah perkembangan konsep asuransi itu dari masa demi masa, dan akhirnya sampai juga ke wilayah kita dalam beberapa konsep yang lebih unik lagi, seperti yang sempat saya ceritakan. Konsep asuransi ini sudah berjalan di beberapa masyarakat tradisional, seperti di masyarakat Sunda dengan istilah beas pelek, gitu. Bahkan di zaman modern ini juga masih ada iuran-iuran kampung, iuran-iuran RT atau iuran-iuran RW. Dan itu adalah merupakan salah satu konsep dasar yang dijadikan rujukan dalam rangka lahirnya sebuah konsep bisnis yang kian hari kian berkembang, bahkan sampai saat ini menjadi sebuah bisnis yang tidak bisa dianggap remeh. Bisnis asuransi sudah merambah sampai ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Saya kira sekelumit sejarah itu akan membuat Anda sedikit tercerahkan bahwa bisnis ini tidak serta-merta muncul begitu saja, tetapi melalui sebuah proses panjang. Baik, karena materi tentang konsep dasar ini sudah sempat juga saya sampaikan sebelumnya, saya melangkah pada istilah-istilah dalam asuransi, karena sedikit banyak kita akan sangat bersinggungan dengan istilah-istilah asuransi di dalam mata kuliah hukum asuransi ini, sehingga menurut hemat saya Anda sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari hukum asuransi itu sangat relevan jika Anda mengetahui atau mempunyai sedikit atau mungkin pengetahuan yang memadai tentang istilah-istilah yang mungkin nanti kita temui ke depan. Baik, saya share lagi materi tentang istilah asuransi. Yang pertama, kita nanti akan sangat sering bersinggungan dengan istilah tertanggung. Nah, jadi jika kita berbicara masalah atau yang terkait dengan bisnis asuransi atau perjanjian asuransi atau kontrak asuransi, maka kita akan sangat sering sekali bertemu dengan istilah tertanggung. Nah, tertanggung adalah jika kita membuat sebuah definisi yang sederhana gitu, untuk Anda mudah mencernanya, maka tertanggung adalah orang yang atas jiwa atau kesehatannya ditanggung sesuai dengan perjanjian atau kontrak asuransi. Atau orang yang atas jiwa atau kesehatannya ditanggung resiko finansialnya sebesar sesuai dengan perjanjian dalam atau yang tertuang dalam perjanjian asuransi atau kontrak asuransi. Lalu kita juga mungkin akan bertemu dengan istilah penanggung. Kalau tadi istilah tertanggung, maka sekarang istilah penanggung. Nah, penanggung adalah pihak yang menanggung atau menjamin risiko finansial dari tertanggung. Tertanggungnya tadi sudah kita definisikan, maka penanggung adalah pihak yang menanggung atau menjamin risiko finansial dari tertanggung yang mengalami risiko yang dijanjikan tentunya dengan besaran jaminan atau tanggungan sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian asuransi atau dalam kontrak asuransi. Dalam hal ini tentu saja pihak penanggung adalah pihak perusahaan asuransi.
Selanjutnya, kita juga akan menemui istilah pemegang polis. Ya, pemegang polis, istilah polisnya juga mungkin Anda baru dengar. Lalu pemegang polis. Pemegang polis adalah orang yang terikat dengan perjanjian yang dibuat dengan perusahaan asuransi atau dengan penanggung. Ya, dibuktikan dengan dia menandatangani perjanjian asuransinya. Dan tentu saja bertanggung jawab atas segala kewajibannya terhadap perusahaan asuransi. Jadi, secara sederhana pemegang polis adalah orang yang melakukan kontrak atau perjanjian dengan pihak perusahaan asuransi. Ya. Dan pemegang polis ini belum tentu dia adalah seorang tertanggung. Jadi kalau tertanggung itu adalah orang yang atas resiko atau atas jiwa dan kesehatannya dijamin oleh perusahaan asuransi dalam besaran jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian, maka pemegang polis adalah orang atau pihak yang menandatangani kontrak perjanjian asuransi dengan pihak perusahaan asuransi. Dan belum tentu dia adalah tertanggungnya. Kenapa belum tentu dia adalah tertanggungnya? Karena bisa saja seorang pemegang polis adalah seorang direktur sebuah perusahaan dan dia mengasuransikan karyawannya. Jadi tertanggungnya adalah para karyawannya. Pemegang polis ya atau yang melakukan perjanjian asuransi atau yang menandatangani kontrak perjanjian asuransi adalah direktur utamanya. Dalam hal ini dialah yang disebut sebagai pemegang polis. Dan kenapa menggunakan istilah pemegang polis? Karena biasanya polis atau perjanjian asuransinya itu dipegang oleh yang bersangkutan. Nah, kalau tadi pemegang polis, maka apa sih yang dimaksud dengan polis? Polis adalah sertifikat, bukti atau tanda kepesertaan asuransi yang di dalamnya memuat perjanjian yang dilakukan atau yang ditandatangani oleh pihak pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Nah, ini apa? Definisi polis, tapi di dalamnya ada pemegang polis. Begitu. Jadi kalau Anda tadi diberikan definisi tentang pemegang polis, maka tinggal dikaitkan saja dengan ini. Atau kita langsung gabungkan dengan definisi tadi, bahwa pemegang polis adalah orang yang terikat dengan perjanjian asuransi yang dibuat dengan perusahaan asuransi atau menandatangani perjanjian asuransi dan bertanggung jawab atas segala kewajibannya terhadap perusahaan asuransi dan memegang sertifikat tanda kepesertaan asuransi yang di dalamnya memuat perjanjian yang dilakukan tersebut antara pihak pemegang polis dan perusahaan asuransi. Selanjutnya, kita juga pasti akan sering sekali mendengar istilah premi. Maka premi adalah nominal pembayaran yang disetujui oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi, dan pembayaran premi akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Bisa dilakukan satu kali bayar atau istilah dalam asuransinya disebut single premium, atau juga bisa diangsur secara bulanan atau tahunan, atau biasa dikenal dengan istilah annual premium, ya. Atau juga sesuai dengan kesepakatan bulanan, tahunan, bisa semesteran, bisa 4 bulanan, terserah nanti perjanjian hasil kesepakatan antara pemegang polis dan perusahaan asuransinya sebagai penanggung. Lalu juga kita berhadapan atau bertemu lagi juga dengan istilah risiko. Nah, kenapa bukan risiko tapi risiko? Nah, risiko itu berasal dari serapan dari bahasa Inggris, dari risk, sehingga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi risiko. Cuman banyak orang yang menggunakan
istilah risiko. Risiko adalah berbagai kemungkinan buruk yang dapat menimpa seseorang atau properti seseorang atau barang atau benda. Berbagai kemungkinan buruk yang dapat menimpa seseorang, kematian, kecelakaan, sakit, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jiwa seseorang. Atau menimpa properti dari seseorang, barang milik kita, bisa kendaraan, rumah, atau benda-benda lainnya. Bahkan binatang peliharaan pun itu dapat dijadikan sebagai objek asuransi yang dapat ditanggung resiko kemungkinan buruk yang bisa menimpannya. Misalkan kehilangan hewan peliharaannya, atau hewan peliharaannya sakit, atau hewan peliharaannya mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cacat. Gitu. Jadi sekarang sudah berkembang sedemikian pesat bahwa yang bisa dijadikan objek asuransi itu tidak melulu harus manusia, tidak melulu harus benda, bahkan di sini saya menggunakan istilah properti, kepemilikan, bisa itu binatang peliharaan atau apapun. Nah, termasuk untuk di negara-negara yang sudah maju, maka dia berkembang sampai ke mengasuransikan pita suaranya untuk para penyanyi terkenal, mengasuransikan kakinya untuk para pesepak bola, misalkan. Nah, di situ juga bukti bahwa asuransi ini berkembang dengan pesat dan tentu saja berbanding lurus dengan perkembangan peradaban, juga perkembangan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Saya kira istilah-istilah yang akan sering kita temui itu, silakan Anda menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk istilah-istilah yang Anda juga sering jumpai tetapi tidak saya bahas di sini. Anda boleh tanya langsung, seperti kemarin saya sempat juga menjawab satu pertanyaan yang muncul di komentar video saya di channel itu tentang kasus kehilangan kendaraan, dan itu saya jawab langsung. Bahkan kalau jawaban saya dirasa belum puas di komentar YouTube saya, Anda bisa melalui juga WA Group, atau bisa bertemu langsung dengan saya di kampus, tentu saja dengan memenuhi atau taat terhadap prosedur kesehatan yang sudah ditentukan oleh Satgas COVID kampus kita. Selanjutnya di poin pertemuan sesi kali ini juga saya akan membahas tentang definisi pengertian asuransi, karena tentu saja yang paling pokok harus kita bahas tentunya adalah definisi, khususnya definisi asuransi itu sendiri, atau definisi hukum asuransi juga itu sendiri. Izinkan saya melakukan share materi lagi. Baik, definisi tentang asuransi itu banyak sekali. Bahkan kalau kita cari buku-buku yang berkaitan dengan asuransi, maka Anda bisa mendapatkan definisi itu baik dari para ahli hukum atau dari para ahli ekonom, dari buku-buku dosen-dosen hukum, atau dari buku dosen-dosen ekonomi. Tentu saja dalam perspektif masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan
pengertian asuransi yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang bisnis perasuransian. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011, di sana disebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Tadi kita udah bahas definisinya apa, istilah pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi. Begitupun istilah premi tadi kita udah jelaskan. Oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Nah, saya ulangi, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk A. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Memberikan penggantian itu tadi memberikan sejumlah nominal tertentu yang nilainya sudah disepakati bersama antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Tentu saja memperhitungkan dari nilai kerugiannya. Lalu juga kerugian itu akibat atau penggantian tersebut akibat dari kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul. Lalu kehilangan keuntungan itu juga bisa dijadikan objek untuk bisa diasuransikan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Nah, maksud dari tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga contohnya, seseorang mengendarai kendaraan lalu menabrak pejalan kaki atau menabrak orang lain, maka antara dia sebagai pemegang polis dan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, maka ada orang ketiga, yaitu si korban yang tertabrak tadi. Maka si penabraknya ini, jika dia adalah peserta asuransi, maka tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga itu juga dapat dialihkan bebannya atau risikonya untuk mengganti kerugian atau memberikan sejumlah uang tertentu untuk pengobatan misalkan, nah itu ditanggung oleh pihak penanggung, yaitu pihak asuransi. Lalu ada istilah peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa yang tidak pasti yang dimaksud di undang-undang ini, risiko yang tadi kita definisikan, istilah risiko tadi. Bahwa peristiwa yang tidak pasti itu bisa kematian, bisa kecelakaan, bisa sakit, bisa kehilangan barang, bisa kerusakan barang, bisa kebakaran, dan yang lain. Nah, sehingga di dalam undang-undang ini menggunakan istilah suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu B, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Ya. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung itu mungkin di masyarakat dikenal dengan istilah santunan kematian. Atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung. Maka jika dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, maka si tertanggung ini masih hidup sampai akhir perjanjian, ya, maka dapat dibayar pula santunan atas sampai dengan akhir kontrak si tertanggung masih hidup. Jadi bisa dua pilihan, bisa santunan karena kematian atau bisa pembayaran akibat karena si yang bersangkutan masih hidup, tetapi masa asuransinya sudah habis, atau di dalam aturan
kesepakatannya ada tahapan tertentu yang bisa dibayarkan benefit dari perusahaan asuransi jika si tertanggungnya masih hidup dalam kurun waktu tertentu. Jadi bisa menggunakan istilah atas dasar meninggalnya tertanggung atau pembayaran dasarkan pada atas dasar hidupnya tertanggung dengan manfaat besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, di sini di poin B ini sudah tergambar bahwa asuransi tidak lagi murni hanya mengumpulkan dana masyarakat lalu memberikan dana tersebut bagi pihak yang membutuhkan, tetapi di sini ada istilah hasil pengelolaan dana. Nah, jika ada istilah hasil pengelolaan dana, maka modal atau dana yang terkumpul oleh pihak perusahaan asuransi itu dikembangkan lagi melalui sistem atau instrumen keuangan yang lain. Sistem atau instrumen investasi atau bisa diupayakan sendiri oleh perusahaan asuransi melalui bisnis-bisnis di perusahaannya selain di dalam bisnis asuransi. Jadi di poin B ini sudah tergambar bahwa ada istilah hasil pengelolaan dana. Jadi dana yang terkumpul itu tidak dibiarkan membeku, tapi betul-betul juga diupayakan lagi dijadikan modal untuk mendapatkan keuntungan yang bisa dijadikan sebagai dana tambahan bagi perusahaan asuransi dalam mengcover kewajibannya yang harus dibayarkan kepada pemegang polis atau tertanggung. Lalu juga di dalam Undang-Undang Nomor 40 ini memuat juga definisi asuransi syariah. Nah, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara sebelum bahwa pada prinsipnya sama antara definisi asuransi tadi dan asuransi syariah. Nah, karena di sini marak sekali sekarang bank menggunakan istilah syariah, lalu asuransi pun juga demikian, ada asuransi syariah. Perbedaannya apa? Di dalam pengertiannya terdapat perbedaan bahwa kumpulan perjanjiannya itu terdiri atas perjanjian dilakukan oleh pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Nah, maka konsep dari perusahaan yang istilahnya perusahaan biasa dengan perusahaan asuransi syariah itu tentu saja akan beda konsepnya. Dan juga poin yang harus kita bawahi bahwa prinsip yang digunakan juga menjadi prinsip syariah. Walaupun tadi saya katakan bahwa di dalam konteks asuransi pun sudah merupakan serapan dari konsep dasar asuransi, yaitu tolong menolong, bergotong royong, dan saling melindungi satu sama lain. Sekali lagi saya ulang bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara A. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Sama di bawahnya di poin A. Atau B. Memberikan pembayaran berdasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran berdasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau berdasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, ini juga sama seperti poin A, B di asuransi yang konvensional tadi kita bahas. Selanjutnya, juga ada istilah usaha perasuransian. Nah, usaha perasuransian didefinisikan
menjadi segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Jadi menggunakan kalimat yang sederhana bahwa usaha perasuransian adalah segala bentuk usaha yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko. Jadi hal-hal atau usaha-usaha yang berkaitan dengan jasa pertanggungan terhadap risiko tertentu, tentu saja risikonya risiko finansial, maka itu dikategorikan menjadi usaha perasuransian. Lalu juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 itu mengenal istilah usaha asuransi umum. Nah, usaha asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin tidak tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya, usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menanggung jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Ya. Jadi bisa dibayarkan karena meninggal dunia atau bisa dibayarkan karena memang dia tetap hidup pada akhir kontrak asuransi. Atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada suatu waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau berdasarkan penghasil pengelolaan dana. Nah, berkaitan dengan definisi-definisi ini, saya memang memahami bahwa sulit sekali mencerna definisi-definisi ini kalau kita tidak memberikan contoh-contoh konkret. Di dalam masa pandemi ini, memang agak sedikit kesulitan untuk memberikan contoh-contoh konkret secara langsung, akan tetapi sedapat mungkin, semaksimal mungkin saya akan memberikan layanan konsultasi khusus baik melalui channel YouTube saya dengan komentar lalu Anda mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Juga kita bisa berdiskusi di WA group yang sudah kita buat khusus sebagai WA group mata kuliah hukum asuransi. Sebelum saya akhiri, beberapa materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tetap Anda kaji berulang kali. Jika ditemukan masih ada yang belum bisa dipahami, Anda segera konsultasikan. Dan bagi mahasiswa yang memerlukan pertemuan langsung ke kampus, saya harap masih tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang sudah disiapkan oleh kampus, lalu juga tetap menjaga jarak antara satu sama lain. Mungkin ada beberapa hal yang memang sulit untuk kita lakukan secara virtual atau secara online, seperti proses bimbingan-bimbingan, juga perwalian mungkin untuk hal-hal tertentu yang sulit sekali kita jelaskan melalui media virtual. Itu harus bertemu langsung. Saya tidak menutup kemungkinan Anda untuk bisa hadir menemui saya atau dosen-dosen yang lain. Akan tetapi sekali lagi tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya, yaitu sesi kelima. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu diberi karunia
dan kebahagiaan serta segala maksud dan tujuan kita diberi kemudahan dan terkabul atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.